Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, saya di sini akan menjelaskan biografinya dulu. Nama Baharudin Yusuf Habibie. Tempat tanggal lahir di Parepare, Sulawesi, 25 Juni 1936. Orang tua beliau, ayahnya yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya Atuti Marinir Puspowardojo. Beliau tersebut anak keempat dari 8 bersaudara. Riwayat pendidikan dari B.J. Habibie. Riwayat karir B.J. Habibie. Karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Lalu, Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Beliau juga sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman. Juga sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yaitu N-250 Gatot-Kaca pada 1995. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Pada hari itu juga, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dikarenakan krisis yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan manufaktur serta sektor finansial yang hampir ambruk. Hal tersebut menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir, menciptakan perasaan senang secara umum akan kemungkinan politik yang sekarang tampak seperti terjangkau. Samping tuntutan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secepat mungkin, pemerintah juga berada di bawah tekanan kuat untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menandai Orde Baru. Kebijakan B.J. Habibie di bidang politik. Yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur-Timur. Yang kelima, memberikan abolisi hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik. Yang keenam, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang ketujuh, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Kebijakan B.J. Habibie di bidang ekonomi. Yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, melikuidasi bank-bank bermasalah. Yang keempat, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kelima, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. Yang keenam, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan. Yang pertama, Habibie berperan menekan praktik monopoli. Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie memiliki peran besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Lalu yang kedua, warisan Habibie Monik untuk Indonesia. Habibie Monik adalah aliran pemikiran yang penting dan relevan untuk diterapkan saat ini dan juga mendatang. Yang ketiga, membebaskan tahanan politik untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Yang keempat, membuat tim ekonomi yang bebas dari intervensi politik. Yang kelima, menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16.650 menjadi 7.000. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang minus menjadi positif. B.J. Habibie yang bukan ekonom pun berhasil membuat Indonesia melewati gelombang krisis yang sangat parah pada 1998, menyelamatkan 4 bank BUMN yang tenggelam. Habibie juga berhasil menyelamatkan industri perbankan yang hancur diterpa krisis. Berkat perannya, proses merger 4 bank BUMN yang tenggelam akhirnya terrealisasi. Akhir kepemimpinan pemerintahan Habibie mendapat kritik keras karena lepasnya Timur-Timur dari Indonesia. Ia dituntut mundur oleh mahasiswa karena dianggap tidak dapat menjalankan amanah reformasi. Akhirnya, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR. Kepemimpinannya pun berakhir.
Habibie tutup usia pada 11 September 2019 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta karena gagal jantung. Ia menghembuskan napas terakhir di usia 83 tahun.